Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran lillah, amma ba'du. Ikhwani fillah, dimanapun kalian berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kesehatan jasmani dan rohani. Kemudian semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan iman dan Islam, dan memberikan kekuatan untuk mengamalkan agama secara sempurna yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ikhwani fillah, Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita umur yang panjang mudah-mudahan. Dan alhamdulillah dalam saat ini, waktu ini, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita kesempatan yang sangat indah, yaitu kesempatan emas. Apa itu kesempatan emas? Kesempatan emas itu adalah bagaimana kita ini masih sibuk di dalam agamanya Allah subhanahu wa ta'ala, dan masih sibuk duduk di majelis ilmu mendengarkan tentang pentingnya ilmu agama. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, memang setiap manusia itu pasti mempunyai dosa, baik dosa besar, baik dosa kecil. Kita selaku manusia sering berbuat salah, bahkan mungkin setiap hari kita berbuat kesalahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apabila kita membuat kesalahan, maka ada titik hitam di dalam hati kita, timbul titik hitam di dalam hati kita. Ketika kita selalu berbuat kesalahan, maka lambat laun hati kita akan semakin kotor, hati kita akan semakin hitam, sehingga hati kita gelap, sulit menerima kebenaran, sulit menerima agama, sulit menerima syariat-syariat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan pada hamba-hambanya. Ikhwani fillah, akan tetapi kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala tidak boleh berputus asa. Untuk apa? Untuk bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk meminta ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Tidak ada lagi maha pengampun, tidak ada lagi yang bisa mengampuni dosa-dosa kita kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala akan menghapus dosa-dosa kita. Dengan kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala akan menghilangkan dosa-dosa kita. Akan tetapi kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala harus terus-menerus berbuat kebaikan, harus terus-menerus berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fillah, di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa solat itu, solat yang sempurna itu akan menggugurkan dosa-dosa, bahkan dosa-dosa dari setiap anggota badan. An Abi Muslimin al-Taglabi qala, dari Abu Muslim at-Taglibi dia berkata, dakhaltu ala Abi Umamah radhiyallahu anhu wa huwa fil masjid. Aku masuk kepada Abu Umamah atau menghampiri Abu Umamah sedangkan dia berada di dalam masjid. Faqultu, kemudian aku berkata, ya Aba Umamah, wahai Abu Umamah, inna rajulan hadatsani minka annaka sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya ada seorang laki-laki yang telah menceritakan kepadamu, dan cerita itu darimu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
bersabda, "Man tawadda'a fa asbaghal wudu'a fa ghassala yadayhi wa wajhahu wa masaha 'ala ra'sihi wa udunayhi tsumma qama ila shalah." Barang siapa berwudu kemudian menyempurnakan wudunya, fa ghassala yadayhi, kemudian membasuh kedua tangannya, dibasuh, wa masaha 'ala ra'sihi, kemudian mengusap kepalanya, wa udunaihi, dan kedua telinganya. Saya ulangi lagi, wa wajahu, kemudian membasuh mukanya dan mengusap kepalanya, kemudian mengusap kedua telinganya. Tsumma qama ila shalah, kemudian berdiri untuk mengerjakan salat yang diperdukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ghafarallahu lahu fi dzalikal yaum, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya pada hari itu. Ma masat ilaihi rijlah, dosa yang telah kakinya dilangkahkan untuknya, wa qabadat ilaihi yadah, dan dosa tangan yang telah memegangnya, wa sami'at ilaihi udunah, dan dosa telinga yang telah mendengarnya, wa nadarat ilaihi ainahu, dan dosa yang telah diperdengarkan oleh telinganya, wa haddatsa bihi nafsuhu min su'in, dan dosa hatinya, dan dosa hati atau dosa di dalam hati. Faqala wallahi laqad sami'tuhu minan nabi sallallahu alaihi wasallam miraran. Kemudian beliau menjawab, dia menjawab, demi Allah, sungguh aku telah mendengarnya dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus menerus. Dalam arti hadis ini, sabda baginda Nabi Muhammad SAW ini telah didengarkan oleh sahabat Nabi Muhammad SAW secara terus menerus. Ikhwani fillah, ketika kita melaksanakan ibadah wudu, kita disempurnakan, sholat kita disempurnakan, maka disitulah dosa-dosa kita akan berguguran dari anggota-anggota badan kita, dari tangan kita, dari wajah kita, dari mata kita, dari kedua telinga kita, kedua kaki kita, maka akan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, janganlah kita menyepelekan dosa. Janganlah kita menyepelekan dosa. Mentang-mentang ada hadis baginda Rasulullah SAW seperti ini, besoknya misalnya berbuat dosa lagi. Karena apa? Karena sudah mengerjakan wudhu dengan sempurna, sholat dengan sempurna, bergugurlah katanya dosa-dosa saya, dan besok akan dikerjakan lagi dosa tersebut. Jangan menyepelekan hadirin. Karena apa? Tetap saja dosa-dosa yang berguguran itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Maka sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, janganlah kita terus-menerus berbuat dosa, akan tetapi marilah kita terus-menerus berbuat kebaikan, terus-menerus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosa kita ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga marilah kita perbaiki salat, perbaiki taharah kita, perbaiki wudu kita, perbaiki salat kita. Jaga lisan kita supaya tidak menyakiti orang lain. Jaga mata kita supaya mata kita tidak tidak melihat perkara-perkara yang tidak dianjurkan oleh agama, tidak mendengarkan perkara-perkara yang tidak dianjurkan oleh agama, tidak melangkahkan kaki untuk kemaksiatan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita kesehatan jasmani dan rohani kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.